Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, baiklah anak-anak. Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua untuk mengikuti proses konseling pada hari ini. Puji syukur kita masih bisa diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu proses konseling. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Bisa mengangkat tangannya? Saya, Bu. Oke, silakan Nandar. Ya, sebelum kita memulai konsep kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Oke, terima kasih Nak Nandar. Ibu mau tanya dulu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Bu, kami baik, Bu. Baik, Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Ibu senang mendengarkannya semuanya dalam keadaan baik. Tetap jaga kesehatan ya, Nak. Dan jangan lupa kalau misalnya keluar rumah, tetap pakai masker, tetap juga minum vitamin, banyak-banyak minum air putih supaya kondisi tubuhnya tetap terjaga. Bagaimana Ya, Bu. Oke. Bagaimana pelajarannya, Nak, selama di rumah? Bagaimana proses pembelajarannya? Masih semangat semuanya? Masih semangat, Bu. Cuma banyak sekali tugas. Semangat ya. Tugas Banyak sekali tugas. tetap semangat ya, Bu. Iya. Iya, Bu. Walaupun banyak tugasnya, tapi Ibu lihat semuanya masih tetap semangat. Ibu lihat ini semuanya lagi di mana? Lagi di rumah atau lagi di kampung? Di kampung, Bu. Di kampung ya? Kalau saya di Makassar, ya, Bu. Oh, di Makassar. Ada yang di kampung ya? Di hati. Oh iya, ada di Bantaeng ya. Oke. Ibu mengharapkan semuanya tetap jaga kesehatannya, Nak. Mengingat juga sekarang sudah mulai masuk musim hujan, jadi tetap jaga kesehatannya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Bu. Oke, baik, Nak. Minggu lalu semuanya sudah mengikuti konseling kelompok ya di pertemuan pertama? Sudah? Iya, Bu, sudah. Sudah ya. Berarti semuanya sudah tahu ya apa itu konseling kelompok? Sudah tahu? Iya, Ibu. Sudah tahu ya. Yang lain? Sudah tahu? Iya, Bu. Tahu, Bu. Oke. Oke, saat ini Ibu hanya ingin memperjelas kembali apa itu konseling kelompok dan bagaimana asas-asas dalam konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau siswa memperoleh kesempatan untuk membahas dan memecahkan masalah melalui dinamika kelompok. Jadi, dalam konseling ini, setiap anggota kelompok berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya, dan memberikan masukan-masukan kepada anggota lainnya. Adapun tujuan dari konseling kelompok yaitu sebagai pengembangan diri, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Hal ini bertujuan agar masalah yang dihadapi dapat terselesaikan melalui bantuan anggota kelompok lainnya. Jadi dalam konseling kelompok juga terdapat asas. Asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi setiap permasalahan yang diceritakan di kelompok ini, Ibu mengharapkannya untuk menjaga kerahasiaannya, tidak usah memberitahu teman-temannya, tidak usah menceritakan masalah-masalah yang terjadi saat ini.
di kelompok ini, ya. Yang kedua, yaitu asas keterbukaan. Nah, Ibu mengharapkan semuanya dapat terbuka dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dialami. Yang ketiga, yaitu asas kesukarelaan. Ibu mengharapkan semua anggota, termasuk kalian semua, secara sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Yang keempat, yaitu asas kenormatifan. Semua anggota yang mengikuti proses konseling pada hari ini hendaknya menaati norma-norma yang berlaku, tetap menjaga sopan santun, saling menghormati, saling menghargai, dan ketika memberikan solusi untuk teman-teman lainnya hendaknya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang kelima, yaitu asas kegiatan. Semua anggota kelompok yang mengikuti konseling kelompok kali ini harus mengikuti dari awal ya sampai selesai agar semuanya berjalan dengan lancar. Yang keenam, yaitu asas kemandirian. Nah, Ibu mengharapkan semoga kalian dengan mengikuti proses konseling ini, hal-hal yang positif kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, yaitu asas keaktifan. Ibu sangat mengharapkan semuanya untuk aktif dalam kegiatan proses konseling kelompok kita pada hari ini. Bagaimana semuanya, Nak? Sudah paham? Iya, Bu. Paham. Paham, Bu. Oke, semuanya paham ya? Yang paling penting, kita harus tetap menjaga kerahasiaan dari permasalahan-permasalahan yang hari ini kita bahas. Apakah bisa dilakukan, Nak? Iya, Ibu, bisa. Iya, Bu. Oke, bisa ya semuanya. Oke, sebelumnya di pertemuan awal kan sudah saling mengenal, sudah mengenal namanya, kelasnya, dan mengenal mungkin juga kampungnya, ya kan? Di pertemuan pertama, apakah masih ingat sama teman-temannya? Atau sudah lupa? Masih, Bu. Iya Bu, masih Bu. Masih ya? Iya, Bu, masih. Kayak Ya, ada yang kayaknya ini. Berarti sudah ada yang kayak lupa-lupa ini. Oke, kalau begitu Ibu mau lihat dulu apakah semuanya masih mengetahui nama temannya atau sudah ada yang lupa, ya. Ibu akan tunjuk satu persatu untuk menyebutkan nama teman-temannya yang ada dalam Google Meet kali ini atau pertemuan kali ini. Sudah siap semua? Iya Bu. iya, Ibu, siap. Iya, siap. Oke, karena semuanya sudah siap, Ibu tunjuk mulai dari silakan yang pertama, Nandar. Ya, Ibu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi yang pertama itu Yusmita Bu dari kelas 12 IPS. Terus yang kedua itu Ega Bu dari kelas 12 IPA. Dan yang ketiga itu Rufia dari kelas 21. Oke, sudah? Semuanya sudah disebutkan ya? Bagaimana anak-anak semua? Apakah sudah sesuai namanya dengan kelasnya? Iya, Bu. Sudah sesuai ya? Betul. Wah, ternyata Nandar masih ingat ya dengan nama teman-temannya dan juga kelasnya. Walaupun masih dalam pertemuan yang pertama, yang minggu lalu, tapi Nandar masih ingat sama nama-nama dari teman-temannya yang mengikuti proses konseling pada hari ini juga. Iya Bu. Oke, selanjutnya silakan Ega untuk menyebutkan nama Iya, Bu. teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingat, Bu, Nanda itu dari kelas 12 IPA 3, terus Mita dari kelas 12 IPS 1, dan Fida dari kelas 12 IPA 1, Bu. Oke. Bagaimana anak-anak semua? Apakah betul yang dikatakan Ega? Sudah sesuai? Betul, Ibu. Betul, Bu. Mantap. Oke, betul ya. Wah, ternyata hebat sekali ya Ega. Ternyata juga sudah mengetahui teman-temannya. Terima kasih, Bu. Iya. Selanjutnya, Yusmita, silakan menyebutkan nama temannya dan kelasnya. Iya, Bu. Terima kasih. Yang pertama itu ada Nandar dari kelas 12 IPA 3. Yang kedua ada Ega dari kelas 12
IPA 2. Dan yang terakhir Ibu ada Rofidah dari kelas 12 IPA 1. Oke, bagaimana anak-anak semua? Apakah sudah sesuai yang Yusmita katakan? Iya Siap, Bu, Bu. sekali. Ya, ternyata Yusmita juga masih ingat ya sama teman-temannya. Oke, selanjutnya yang terakhir, Rofida. Silakan menyebutkan nama temannya dan kelasnya. Iya Ibu, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Yang pertama itu ada Nandar dari kelas 12 IPA 3. Terus yang kedua Yusmita dari kelas 12 IPS 1. Dan yang terakhir ada Ega dari kelas 12 IPA 2. Oke. Sudah? Oke, bagaimana anak-anak semua? Apakah sudah sesuai dengan namanya yang disebutkan oleh Rofida? Iya Bu, sudah sesuai. Sudah Iya, Bu. sesuai. Wah, hebat ya. Semua ternyata masih ingat satu sama lain. Kalau sama ibu, bagaimana? Masih ingat atau sudah lupa? Ibu Delvi. Masih ingat, Bu. Masih Bu, Ibu Delvi. Ya, ternyata semuanya masih ingat Masih, ya. Bu. Luar biasa semuanya ingatannya. Oke, nak, kalau begitu kita lanjut ya. Jadi konseling kita pada hari ini juga memiliki batas waktu, tapi terlebih dahulu kita sepakati dulu waktu yang kita akan gunakan pada konseling kita pada hari ini. Nah, jadi bagaimana nak kita bisa menggunakan waktu beberapa menit dalam sesi pertemuan kedua kali ini? Berapa menit? 1 jam pelajaran, Bu. 1 jam pelajaran. Yang lain? Ya Bu. Apa itu iya Bu? 1 jam pelajaran juga? Iya Bu. Iya Bu, 1 jam pelajaran. Oke. Berarti semuanya sepakat ya? Kita sepakati. Jam Ibu, 1 jam pelajaran. Oke, berarti kita sepakati dalam pertemuan kedua kali ini kita menggunakan 1 jam pelajaran. Jadi kalian jika kalian mampu berperan aktif dalam konseling ini akan lebih cepat berjalan dengan dari waktu yang kita tentukan sebelumnya. Bagaimana nak? Sudah paham dengan semuanya? Paham Bu. Paham Bu. Oke. Iya, Bu. Paham. Oke, nak. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu ingin memberitahu. Jadi sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu ingin memberitahu bahwa peran Ibu di sini yaitu sebagai konselor atau pemimpin kelompok, dan peran kalian di sini yaitu sebagai konseli atau anggota kelompok. Bagaimana nak? Semuanya sudah siap mengikuti pertemuan kedua kali ini? Siap, Bu. Oke, siap ya. Ya Ibu, Bu, siap. Siap. Oke, Ibu mau lihat dulu kesiapannya semua nak, karena masih ada yang melakukan aktivitas lain, masih ada yang main-main HP. Ibu mau lihat kesiapannya. Ibu hitung sampai 3, semuanya dalam sikap yang siap. Semua ya nak, tidak ada lagi kegiatan selain kegiatan kita pada hari ini. Boleh atau bisa? Ibu hitung 1, 2, 3. Oke, jadi Ibu anggap semuanya sudah siap mengikuti proses konseling pada hari ini. Iya Bu. Siap, Bu. Oke, jadi pertemuan kedua kali ini Ibu akan mengecek tugas-tugas yang diberikan dari sesi 1 atau dari pertemuan pertama. Hal ini dilakukan untuk melihat kemajuan yang kalian sudah capai sejauh ini. Setelah pertemuan ini, jika masih ada yang perlu diubah atau yang perlu diperbaiki nantinya, Ibu akan memberikan kembali tugas untuk melanjutkan sesi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya.
Sebelum akhir pertemuan nantinya, Ibu juga akan menyimpulkan hasil pertemuan kita dan kita juga akan melakukan ice breaking sebelum mengakhiri pertemuan kita. Bagaimana, Nak? Apakah sudah paham semuanya? Iya, Ibu. Paham, Ibu paham. Paham, Bu. Oke, Nak. Karena semuanya sudah paham, kita masuk dalam kegiatan inti kita pada hari ini. Saat ini Ibu mau mengecek tugas-tugas yang Ibu berikan dari pertemuan kita yang pertama. Mengenai diari, Ibu menyuruh anak-anak semua, Ibu memberikan tugas kepada anak-anak semua untuk membuat diari kegiatan yang telah dilakukan, baik itu yang efektif atau yang tidak efektif. Ibu juga mau mengecek jadwal kegiatan yang kalian sudah buat dalam seminggu. Apakah semuanya sudah membuat diari dan juga jadwal kegiatannya? Ya, Sudah? Bu. Iya, Bu, sudah. Oke, Nak. Kalau begitu, Ibu meminta kalian satu persatu untuk memaparkan diari yang sudah dibuat mengenai keseharian yang telah dilakukan, baik yang efektif maupun yang tidak efektif, serta silakan juga memaparkan jadwal kegiatan yang kalian akan lakukan dalam seminggu ke depan. Oke, bisa? Bisa Ya, semuanya? Bu. Iya, Bu, biasa. Bisa. Ya, semuanya bisa ya? Oke, Ibu mulai dari Rofida. Silakan, Nak, untuk memaparkan kesehariannya, diari yang sudah dibuat dan juga jadwal kegiatannya. Silakan, Rofida. Iya, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, mengenai diari kegiatan yang efektif yang saya lakukan, yaitu saya membantu orang tua saya membersihkan rumah. Nah, setelah itu, saya lanjut mengerjakan tugas-tugas saya. Kalau yang tidak efektif, Bu, biasanya kadang saya terlalu lama main game. Jadi, biasa ada tugas saya, Bu, yang tidak selesai. Sedangkan untuk jadwal kegiatan yang saya telah buat dalam seminggu ini, yang pertama, di hari Senin sampai dengan Selasa, saya mengerjakan tugas matematika. Nah, yang kedua, hari Rabu sampai dengan hari Kamis, saya mengerjakan tugas fisika. Yang ketiga, hari Jumat, saya mengikuti kegiatan organisasi, Bu, di setiap selesai sekolah. Dan yang terakhir, hari Minggu, saya sempatkan untuk beristirahat, Bu. Wah, bagus ya. Ternyata Rofida sudah membuat diari dan juga jadwal kegiatannya. Lalu selama membuat diari dan juga jadwal kegiatan, apakah ada hambatan yang dialami, Nak? Selama pembuatan diari dan jadwal kegiatan, Bu, sejauh ini alhamdulillah belum, Ibu. Tapi saya belum tahu seminggu ke depannya apakah saya sudah bisa melaksanakan jadwal kegiatan tersebut. Oke, Nak. Sampai sini Ibu sudah melihat cukup baik dalam kegiatan yang kamu lakukan. Ibu dapat lihat dari diari dan jadwal kegiatan yang kamu telah paparkan. Nanti kita tinggal melihat pencapaian terhadap jadwal kegiatan yang akan kamu lakukan dalam seminggu ke depannya. Oke, Nak? Iya, Ibu, saya akan mencobanya. Oke, Nak. Kalau begitu kita lanjut ya. Ibu minta Ega untuk memaparkan. Silakan, Nak, Ega, untuk memaparkan Ya, diarinya. kalau saya hampir sama dengan Rofida mengenai dengan diari kegiatan yang saya buat. Pertama saya bantu orang tua, Bu, untuk membersihkan rumah. Setelah itu baru saya kerja tugas. Kalau kegiatan yang tidak efektif, Bu, yang saya lakukan kadang saya lama main HP, Bu. Jadi biasa tugas banyak yang numpuk, Bu. Sedangkan untuk jadwal belajar yang saya buat, yang pertama di hari Senin itu, Bu, saya kerja tugas fisika. Rabu sampai Kamis saya kerja tugas kimia, Jumat Sabtu ikut pelatihan menari, Bu, setiap selesai sekolah.
hari Minggu saya tempatkan waktu istirahat, Bu. Begitu, Bu. Oke, jadi ternyata Ega juga sudah membuat diary dan juga jadwal kegiatan yang akan dilakukan dalam seminggu ke depan. Lalu selama membuat diary, dan juga jadwal kegiatan, apakah ada hambatan yang Ega rasakan? Selama membuat diary, Bu, jadwal ini belum ada, Bu. Tapi saya belum tahu juga seminggu ke depan apakah saya bisa menjalankan jadwal yang saya buat, Bu, atau tidak dengan baik. Oke, Ibu melihat sampai sini kamu juga sudah cukup baik melakukan kegiatan dan membuat jadwal-jadwal kegiatan ke depannya. Nanti tinggal kita melihat pencapaian terhadap jadwal kegiatan yang kamu telah buat untuk seminggu ke depannya. Oke, Nak? Ya, Bu, siap. Oke, selanjutnya Yusmita, bagaimana diary dan jadwal kegiatannya, Nak? Iya Bu, jadi kalau diary saya hampir mirip sama Ega dan Rofida. Jadi kegiatan efektif yang saya lakukan, saya kerjakan dulu tugasku. Setelah itu saya membantu orang tua. Kalau ada yang bisa saya bantu Bu, seperti membersihkan, masak, dan lain-lain. Kalau kegiatan tidak efektif, kadang lupa waktu. Kalau nonton Ibu, jadi biasa lama baru selesai kerja tugasku. Sedangkan jadwal kegiatanku hari Senin sampai Selasa tugas sosiologi ku kerja. Yang kedua, hari Rabu Kamis tugas sejarah. Hari Jumat sampai Sabtu saya mengikuti latihan menari, Bu, setiap selesai sekolah. Kebetulan saya satu organisasi sama Ega, Bu, jadi bisa ketemu. Kalau hari Minggu saya sempatkan untuk beristirahat, Bu. Oke, ternyata Yusmita juga sudah membuat ya diary dan juga jadwal kegiatannya. Lalu selama membuat diary dan juga jadwal kegiatan, apakah ada hambatan yang Yusmita alami, Nak? Sejauh ini Bu belum ada, tapi saya belum tahu seminggu ke depannya apakah saya sudah bisa menjalankan jadwal tersebut, Bu. Oke, sampai sini Ibu melihat Yusmita juga sudah cukup baik dalam melakukan kegiatan, dalam membuat diary dan juga jadwal kegiatan ke depannya. Nanti kita melihat ke depannya pencapaian terhadap jadwal kegiatan yang akan kamu lakukan dalam seminggu ke depannya. Oke, Nak? Ya, Bu, siap. Oke, selanjutnya Nandar, silakan, Nak, untuk memaparkan diarinya dan juga jadwal kegiatan yang telah dibuat. Pulang. Saya Mi. Iya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi kalau mengenai diri itu Bu, kegiatan yang akan lakukan itu mengerjakan tugas Bu, untuk orang tua, baca novel Bu. Kegiatan yang tidak efektif itu Bu, yang masih biasa itu kita mungkin kalau sudah masuk tugas Bu, ya sedangkan Bu, kegiatan selama minggu itu Bu, yang bikin itu Bu, kalau hari Senin sampai Selasa itu Bu, saya kerjakan tugas tenaga. Hari Rabu sampai Kamis itu kerja untuk kimia Bu. Terus kalau hari Jumat sampai Sabtu latihan bela diri Bu. Sudah saya sekolah Bu. Kalau sekolah tuh ikut latihan bela diri. Kalau hari 4 itu Bu, hari Bu, saya sempatkan untuk istirahat Bu. Ternyata Nandar juga sudah membuat diary dan juga jadwal kegiatan ya selama seminggu ke depan. Lalu bagaimana Nandar? Apakah ada hambatan dalam membuat diary dan juga jadwal kegiatan ke depannya seminggu ke depan?
Iya, selama membuat jari Bu dan jadwal kegiatannya sejauh ini belum Ibu. Tapi saya belum tahu Bu, kalau ke depan itu apakah sudah bisa Bapak jalankan di kota tersebut dengan baik Bu. Oke, nah, Ibu juga melihat Nanda sudah cukup baik dalam melakukan kegiatan, dalam membuat diary dan juga membuat jadwal kegiatan ke depannya atau seminggu ke depannya. Nanti kita melihat pencapaian terhadap jadwal kegiatan yang akan Nanda lakukan dalam seminggu ke depannya. Oke, Nak? Ibu melihat semuanya bisa membuat jadwal kegiatan dan juga sudah ada beberapa yang melakukan kegiatan yang efektif. Oke, sampai sini Ibu mau mengecek melalui sebuah skala kemajuan yang kalian alami dalam membuat diary dan jadwal kegiatan. Nah, di pertemuan pertama, Nandar mengatakan bahwa berada di posisi 2 dan ingin berada di posisi 8. Yang kedua yaitu Yusmita. Yusmita berada di posisi 3 dan ingin berada di posisi 9. Yang ketiga Ega berada di posisi 2 dan ingin berada di posisi 9. Selanjutnya Rofida berada di posisi 3 dan ingin berada di posisi 8. Nah, kalau kali ini Ibu mau ngecek kemajuan kalian pada pertemuan kali ini. Dari skala 1 sampai 10, bagaimana Nak kemajuannya sampai hari ini? Kalian berada di posisi berapa? Mulai dari Ya Bu, kalau saya, Oke, silakan Nanda. kalau saya Bu di posisi 5 Bu untuk ini. Oke, Nanda berada di posisi 5. Selanjutnya Yusmita. Kalau saya Bu ada di posisi 6 Ibu. Oke, berada di posisi 6 ya Yusmita. Selanjutnya Ega. Ya. Kalau saya 5 Bu. Oke, kalau Ega berada di posisi 5. Selanjutnya Rofida berada di posisi mana Nak? Kalau saya berada di posisi 6 Bu. Oke, wah semua ternyata Ibu melihat kalian naik 3 tingkat ya. Lalu sampai sini bagaimana perasaan kalian Nak? Bagaimana perasaan? Sudah agak lega Bu. Sudah ganggu. Oke, nah Ibu juga senang ya mendengarkannya. Lalu saat ini agar kalian menggambarkan setiap Ibu ingin agar kalian menggambarkan setiap posisi yang kalian harapkan dalam proses konseling ini. Nah, tadi kan ada yang mengatakan ingin berada di posisi 8 dan ada juga yang mengatakan ingin berada di posisi 9. Nah, kira-kira bagaimana gambaran kalian mengenai posisi yang kalian harapkan, Nak? Mungkin dimulai dari Rofida menggambarkan Iya Bu. posisinya. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi jika saya berada di posisi 8, perasaan saya itu sangat senang Bu. Karena saya bisa mengatur waktu saya dengan baik sehingga tugas-tugas saya dapat terselesaikan semuanya. Khususnya juga tugas matematika dan fisika saya. Dan juga saya tetap bisa mengikuti organisasi saya Bu. Oke, selanjutnya Ega. Ega? Ya, Ega. Silakan. Ya Bu, kalau saya berada di posisi 9, pastinya Bu, saya sudah sangat merasa senang karena sudah bisa menyelesaikan tugas saya tepat waktu. Apalagi Bu, tugas fisika sama kimia saya. Dan juga bisa latihan menari Bu setelah pulang sekolah. Oke, bagus ya Nak. Terus yang selanjutnya Yusmita. Saya Bu berada di posisi 9. Tentu saya sangat senang sekali karena tugas sejarah dan sosiologi saya bisa terselesaikan dengan tepat waktu dan saya juga bisa ikut latihan menari Bu. Oke. Selanjutnya Nandar. Bu, kalau di posisi dari Bu, nah sekali kamu karena tugas matematika dan kimia itu Bu bisa selesaikan Bu. Oke, baik Nak.
Ibu dapat simpulkan pada pertemuan kali ini, semuanya mengalami kemajuan. Ibu dapat lihat dari sebuah skala, kalian semua naik 3 tingkat. Nah, hal tersebut merupakan kemajuan yang sangat bagus. Nah, sesuai dengan pertemuan kita saat ini, Ibu ingin melihat progres ke depannya mengenai jadwal kegiatan yang kalian buat dalam seminggu. Silakan anak-anak semua menuliskan atau mencatat apakah jadwal kegiatan yang kalian lakukan berjalan sesuai dengan yang kalian tulis ataukah tidak sesuai. Jadi Ibu mengharapkan semuanya mencatat ya. Semoga semuanya bisa menjalankan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat masing-masing. Ibu mengharapkan agar supaya kalian semua tetap mempertahankan kegiatan-kegiatan efektif yang kalian telah lakukan yang sesuai dengan diary yang kalian buat. Bagaimana nak semuanya? Sudah paham? Iya Bu, paham. Iya Ibu, paham. Jadi minggu depan itu Ibu ditulis Ki jadwal kegiatan tak? Apakah berjalan Ki sesuai dengan jadwal yang dibuat atau tidak? Iya nak, betul sekali. Jadi Ibu mengharapkan semuanya menuliskan jadwal kegiatan yang sesuai atau yang belum sesuai dengan jadwal yang kalian buat. Oke, sudah paham? Oh iya Ibu, paham. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada mungkin kalau saya Ibu. Oh, tidak ada ya. Oke. Oke, nah karena sudah tidak ada, kita akan mengakhiri sesi pertemuan kita kali ini. Namun kita sedikit bermain games sebelum menutup pertemuan. Kita akan bermain teka-teki. Jadi silakan anak-anak semua yang punya teka-teki sebentar bisa memberikan teka-teki kepada teman-temannya untuk bisa menjawab. Yang ingin menjawab silakan mengangkat tangannya dan Ibu akan mulai dulu. Dan Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian juga untuk memberikan teka-teki yang kalian punya. Oke, sudah siap semuanya? Siap Bu. Siap Bu. Siap. Oke. Kita mulai ya nak. Pertanyaan yang pertama. Oke, Ibu mulai ya pertanyaannya. Melon apa yang durhaka? Ada yang bisa jawab? Ya, saya. Oke, silakan Nanda. Melon anak durhaka. Apa Nanda? Coba ulangi. Melona anak durhaka. Aduh, salah jawabannya Nanda. Ada yang bisa jawab lagi? Saya Bu, Ega. Ya, Ega, silakan Ega. Melon kundang. Wah, ternyata Ega tahu ya jawabannya. Betul sekali Ega. Melon kundang. Oke, ternyata Ega tahu jawabannya ya. Betul sekali yang dikatakan Ega. Melon kundang diplesetkan. Oke, selanjutnya ya. Kayaknya kurang panas ini teka-tekinya. Oke, lanjut. Yang kedua. Oke, pasangin Bu. Oke. Selanjutnya yang kedua, penyanyi. Siapa penyanyi? Penyanyi luar negeri yang suka bersepeda. Ada yang bisa jawab? Selena Gomez. Gomez Bu. Selena Gomez. Ya? Oke, ternyata semuanya tahu ya. Ternyata semuanya tahu. Ada yang punya teka-teki yang ingin diberikan sama teman-temannya? Saya Bu. Selesai ini lagi. Oke, Rofida. Silakan Rofida. Selesai ini harus siap teman-teman. Siap. Oke. Ya, jadi itu teka-tekiku Bu. Bola apa yang bisa nangis? Kok bilang nggak selesai? Ya, jawab. Teka-tekinya Vida. Bola Said. Ayo salah ya. Enggak. Salah ya, mau tahu jawabannya semua. Ya. Apa? Ega? Biar dulu, iya mau tahu Vida.
Mau tahu. Tidak apa. Itu boleh yang bisa menangis itu bola mataku saat melihat dirimu pergi. Iyo. Aduh ya Allah. Bapernya Mi. Iyo. Kayaknya Rofida ini lagi rindu ya sama seseorang. Iya Bu, ada narindukan itu. Oh, ada ya. Tidak dirindukan. perlu. Oke, ada lagi yang punya teka-teki? Saya Bu, saya. Oke, silakan Ega. Setan apa yang paling romantis? Dari setan romantis. Ya, Jawab silakan Mi, jawab. setan apa yang paling romantis? Ayo. Menyerah saya enggak. Mama. Katanya menyerah teman-temannya. Setan apa yang paling romantis? Setan apa yang paling romantis yaitu setangkai bunga mawar yang kupersembahkan untukku. Aduh, kayaknya semua ini lagi kasmaran ya. Bahas-bahas romantis. Iya itu Bu, sementara kasmarannya. Oh, Lagi Ega ya. kasmaran ini. Oh, ternyata siapa ya? Sama siapa ya? Enggak Bu, bercanda Ji. Oh, bercanda ya. Oke, nah Ibu akan tutup lagi ya satu teka-teki. Siap semuanya? Ya Bu. Oke. Lemari apa yang bisa masuk kantong? Ada yang bisa jawab? Aku tahu ini Bu, kayak pernah kedapat. Juga Bu. Apa jawabannya? 5.000. 5.000 Bu. 5.000. Wah, ternyata semua fokus sekali ya, apalagi bahas uang. Ya, sama bahas romantis. Semuanya sudah Dong. terlalu fokus ya. Oke. Beda itu Bu. Oh, Vida ya? Iya Bu. Sedang rindu kan sama orang yang jauh di sana. Oh, sedang rindu. Ya, oke, ini Ibu rasa Ibu cukupkan sampai sini ya. Kita main teka-tekinya, nanti kita main lagi, oke? Siap Bu. Iya Bu, siap. Oke, nah kita sudah berada di akhir pertemuan saat ini. Ibu ingin kita menyepakati waktu terlebih dahulu untuk pertemuan selanjutnya. Kapan bisanya, nak? Hari Kamis, Bu. Kami 10. Hari Kamis ya, 10. jam 10. Oke, kita akan bertemu lagi di hari Kamis jam 10 ya, nak? Ya, Bu. Makasih. Ya, nak, sama-sama. Ya Ibu, terima kasih. Ibu mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan ke depannya semuanya boleh terwujud. Dan sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, silakan nak, siapa yang akan memimpin kita dalam doa? Siapa? Kayaknya Nandar lagi sibuk deh. Saya mau Bu. Oke. Silakan. Kita hari menanya. Ya Bu, baiklah Bu, sebelum mengakhiri proses konseling kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai Bu. Oke, terima kasih ya Nandar. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, melihat keaktifan kalian semua dalam proses konseling ini sehingga semuanya berjalan dengan lancar pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Ibu tunggu tugas-tugas yang Ibu berikan tadi. Sampai jumpa ya, nak. Iya Ibu. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.